Halo Sobat Dolan, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dolan Santai, channel yang mereview berbagai tempat wisata, jelajah alam, traveling, dan kuliner. Kali ini Dolan Santai akan mereview wisata Merapi Park Jogja. Merapi Park Jogja berada di Jalan Kaliurang kilometer 22,5 Banteng, Argopinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan kali ini dimulai dari Jalan Ring Road Utara, tepatnya di Hartono Mall atau Park One Mall Jogja, menuju Merapi Park. Memerlukan jarak tempuh sekitar 19 km dengan estimasi waktu perjalanan kurang lebih 40 menit. Hartono Mall Jogja merupakan pusat perbelanjaan terbesar se-Jawa bagian tengah. Pertama kali dibuka pada 20 November 2015. Mall ini memiliki tenan sebanyak 300 unit dan sekarang Hartono Mall diambil alih oleh PT Park One, berganti nama menjadi Park One Mall Jogja. Dan di depan ini ada perempatan Condong Catur. Kalau ke sebelah kanan menuju Terminal Concat, Condong Catur, belok kiri menuju Jalan Gejayan atau Jalan Avandi. Ambil jalan lurus mengikuti Jalan Ring Road Utara. Di depan nanti ada perempatan Kentungan yang di bawahnya ada underpass Kentungan. Untuk ke Jalan Kaliurang ganti jalur pelan. Setelah sampai di perempatan Kentungan, terus belok kanan menelusuri Jalan Kaliurang. Underpass Kentungan menjadi terowongan bawah tanah ketiga yang dibangun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dibangun underpass ini, lalu lintas dari dan menuju kota Yogyakarta yang menjerumuskan Jalan Kaliurang diharapkan bisa sedikit terurai, apalagi Jalan Kaliurang menjadi titik rawan macet di Yogyakarta. Masih di Jalan Kaliurang, tepatnya di kilometer 8. Sebelah kanan ada gardu induk PLN 150 kV kawasan Kentungan. Gardu induk Kentungan adalah salah satu gardu induk di Yogyakarta yang berada di wilayah Sleman, menyuplai listrik untuk Sleman dan sekitarnya. Di depan ini ada pertigaan, tetap lurus terus menelusuri Jalan Kaliurang. Di sebelah kanan ada Pasar Rakyat Gentan, terletak di Jalan Kaliurang KM 10 Gentan, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Pasar Gentan ini mampu meraih anugerah pasar dengan label SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sertifikasi ini diperoleh setelah melewati proses pendampingan, penilaian, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Kemendak RI. Di Indonesia ada 7 pasar dengan label SNI, adapun 6 pasar lainnya adalah Pasar Padang Panjang, Bauntung, Padis Market, Cisalak, Gunung Batu, serta Pasar Gantung. Dan di sebelah kiri ini nanti ada kampus UI atau Universitas Islam Indonesia, adalah salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Masih di Jalan Kaliurang, di sebelah kanan ada oleh-oleh khas wisata Kaliurang, yaitu jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik merupakan legenda kuliner Yogyakarta dengan sejarah yang panjang. Kuliner tradisional ini merupakan usaha keluarga yang berdiri sejak 1950-an. Pendirinya adalah Sastro Dinomo, salah seorang carik atau sekretaris desa di Kaliurang. Konon gelar Mbah Carik diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di depan ini, kalau belok kanan juga ada kuliner yang recommended di daerah Jalan Kaliurang, yaitu Warung Kopi Klothok Jogja, menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang ramai pengunjung.
Tak jarang Anda harus rela antri jika datang di akhir pekan, karena warung sederhana yang berada di daerah Kaliurang ini digemari hampir tiap kalangan buat tempat nongkrong. Saat datang ke warung kopi Klothok Jogja, Anda akan langsung disambut dengan bangunan tradisional khas Jawa. Masih berada di Jalan Kaliurang, tepatnya di Pasar Pakem, terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 17, Pakem Gede, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Pasar tradisional ini terletak di kaki Gunung Merapi yang diapit oleh Kecamatan Pakem dan Cangkringan. Jika beruntung, Anda bisa melihat penampakan Gunung Merapi dengan jelas dari Pasar Pakem ini. Pasar tradisional ini dikenal sebagai pasar terlengkap di Jogja. Jumlah pedagang yang terus bertambah setiap waktu membuat Pasar Pakem tidak pernah sepi dari aktivitas dan pembeli setiap harinya. Dan di dekat sini sebelah kanan jalan ada rumah sakit negeri yang sudah berdiri cukup lama, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu RSC Grazia. Ini merupakan RSC tipe A yang memiliki nilai bintang 5 paripurna. Dan di sebelah kanan ini kalau mau ke destinasi wisata Ledok Jambi ya, destinasi ini sangat cocok digunakan untuk piknik atau kemah karena letaknya di pinggir sebuah sungai atau lembah. Di pertigaan depan belok kiri, jalan terus sampai menemukan perempatan, ambil kanan dan lurus terus. Di depan ada tiket pos retribusi gerbang Kaliurang. Harga tiket di sini per orang Rp3.750, asuransi Rp250. Dari pertigaan jalan ini kalau lurus terus akan menuju The Alabum Resto dan Soralokayu. Di Soralokayu pengunjung bisa bermain dan berinteraksi bersama satwa. Selain itu terdapat wahana indoor maupun outdoor seperti flying fox. Di sepanjang jalan ini setelah Merapi Park juga ada Museum Gunung Merapi. Di museum ini pengunjung bisa banyak belajar tentang gunung berapi, khususnya Gunung Merapi. Ada replika Gunung Merapi besar di dalam museum yang dilengkapi diorama peristiwa aktivitas yang berkaitan dengan Gunung Merapi. Dan tibalah di tujuan wisata Merapi Park Jogja. Inilah penampakan parkiran di sini, lumayan luas, cukup untuk mobil pribadi dan bus pariwisata. Halo Sobat Dolan, sekarang Dolan Santai berada di daerah Kaliurang dan akan mereview tempat wisata yaitu Merapi Park. Ayo kita masuk ke dalam ini tempatnya. Dan di sini nanti ada banyak wahana bermain untuk anak-anak. Ayo kita masuk. Kalau itu apa Mbak? Yang ini apa? Ya ini nanti satu tiket sudah free semua Kak, masuk ke dalam kecuali loket bus itu ada loketnya tersendiri. Ada apa? Ada loketnya tersendiri untuk loket bus wahana kucing. Oh ya kucing, itu pakai tiket sendiri? Ya, Oh ya. Yang lainnya 35 dari sini sudah free semua Kak masuk ke dalam. Oh gitu. Sudah ada kids waterpark, dinopark sama Lena. Oh gitu, berarti 3 ya? Ya, dia tadi 105 Kak. Oh ya. Demangan View penukaran sampai akhir Desember. Oh Demangan View itu yang Patok Gunung Gede. Oh ya Pak, itu. Ya, penukarannya sampai akhir Desember Kak. Kalau masih lama bisa difoto aja tiketnya sebentar. Oh gitu. Ini apa namanya? Gratis masuknya? Iya. Oh. Beli 3 masuk ke sana sudah free pass 3 Kak. Oh gitu.
Oh iya, Tinggal makasih. ditunjukkan saja. Oh iya, makasih. Silakan Pak, saya scan. Nanti kalau ke Demangol tinggal tunjukkan barcode-nya, penukarnya sampai 31 Desember. Oh iya. Ya. Silakan. Maksimal 31 Desember ya? Betul. Oh iya. Sini 31 Desember silakan. Untuk area The World Landmark ke kiri, area Dino ke kanan, area kolam renang di tengah. Oh, oke. Monggo silakan. Makasih, Terima Mas. kasih. Dengan tiket masuk seharga Rp35.000 seperti yang diterangkan di depan tadi, pengunjung bisa mengakses 3 wahana sekaligus di dalamnya seperti Dino Park, Kids Water Park, dan The World Landmark. Apabila mau masuk wahana Cats dan Rabbit Farm, Sobat Dolan dikenakan biaya tambahan Rp15.000 per orang. Selain itu, Sobat Dolan juga bisa mendapatkan tiket masuk gratis di The Mangel View atau Gunung Kidul. Tiket masuk ke The Mangel View ini bisa kalian gunakan sampai akhir Desember 2022. Objek wisata ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Sebaiknya kalau mau kesini saat masih pagi atau sore hari untuk menghindari panas dari matahari yang bersinar lumayan menyengat. Malay Park Yogyakarta ini menjadi tempat rekreasi yang cocok menjadi pilihan wisata Sobat Dolan bersama keluarga sambil menikmati pemandangan alam yang asri dengan taman bunga warna-warni. Selain itu, tersedia play kids agar anak bisa bebas bermain dan belajar di sana yang tentunya sangat mengasihkan. Ini kita mau ke wahana yang Dino Park ya. Di wahana Dino Park ini Sobat Dolan yang membawa anak-anak pasti akan excited sekali, karena di wahana Dino Park ini anak-anak bisa melihat langsung beberapa replika dinosaurus yang terlihat seperti hidup. Dinosaurus bisa bergerak dan mengeluarkan suara dari sensor yang ditanam. Nah, seru banget kan Sobat Dolan? Anak-anak bisa berwisata sekaligus dapat menambah pengetahuan anak tentunya. Dan di samping ini Sobat Dolan bisa menyewa pakaian ala Indiana ya. Selain Dino Park, di sana juga ada Indian Village. Dan ini adalah dinosaurus Velociraptor. Velociraptor hidup di zaman Kretasius sekitar 65 sampai 71 juta tahun yang lalu. Tubuhnya diperkirakan memiliki tinggi 1 meter dengan panjang tubuh 7 meter. Selain itu, mereka punya cakar di setiap kakinya yang digunakan untuk mencengkram dan mengoyak mangsa. Dan yang di sebelah ini adalah Triceratops. Menurut bahasa Yunani artinya wajah bertanduk 3. Penamaan itu memang sesuai dengan penampilannya yang punya 3 tanduk di kepala. Dinosaurus ini rata-rata punya panjang badan mencapai 9 meter, tingginya sekitar 3,8 meter, dan beratnya 6,5 ton.
Triceratops memiliki 4 kaki kokoh untuk menopang tubuhnya. Karena badannya yang besar, jumlah ahli mengatakan Triceratops tidak bisa berlari cepat, tapi mereka dapat mencapai kecepatan setidaknya 30 km per jam. Dan sebelah ini adalah Dilophosaurus. Jika pernah menonton film Jurassic Park, Dilophosaurus digambarkan sebagai dinosaurus yang berukuran lebih pendek dari manusia. Salah satu keunikan fisik dari Dilophosaurus adalah adanya kantong udara di bagian atas kepalanya yang mirip tanduk. Diperkirakan kantong udara tersebut akan membantunya untuk bernafas sekaligus menjadi daya tarik dalam mencari mangsanya. Dan yang ini adalah Indoraptor. Dinosaurus Indoraptor memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Indominus Rex, tetapi panjang tubuhnya sekitar setengah dari pendahulunya tersebut. Dan yang terakhir ini adalah dinosaurus Stegosaurus. Stegosaurus hidup di zaman Jurassic akhir atau sekitar 159 sampai 144 juta tahun yang lalu. Karakteristik fisik Stegosaurus sangat khas, yaitu terdapat 2 baris duri berbentuk pelat yang tersusun sepanjang punggung hingga ekornya. Stegosaurus dewasa memiliki panjang 6,5 meter sampai 9 meter. Ukuran tengkorak dan otaknya sangat kecil dan tidak sebanding dengan ukuran badannya. Ia juga memiliki kaki depan yang lebih pendek daripada kaki belakangnya. Dan di sini adalah Indiana Village ya, kalau mau foto-foto dan selfie di sini juga bisa. Untuk penyewaan kostumnya yang tadi, untuk foto-foto di sini. Tak hanya itu saja, misalkan mau bermain dengan satwa seperti kelinci dan kucing juga bisa di sini. Namun karena waktu cuaca akhir-akhir ini kurang mendukung,
Jadinya tempat ini sementara ditutup. Dan di sini biasanya untuk wisata yang foto untuk kucing-kucingnya ya. Ini juga ditutup sementara. Oke, sekarang kita ke arena Kids Waterpark. Sebelum menuju ke Kids Waterpark, di sini juga ada banyak wahana wisata untuk bermain anak-anak ya di sini. Ada perosotan, ada ayunan. Di Kids Waterpark ini wahana kolam renang di Merapi Park yang bisa digunakan untuk berenang atau sekedar bermain air. Untuk anak-anak yang bermain ke Kids Waterpark tidak perlu membeli tiket lagi karena sudah termasuk tiket masuk di awal tadi. Kids Waterpark ini dilengkapi dengan fasilitas wahana, seluncur atau perosotan dan juga ember tumpah yang membuat suasana bermain semakin mengasihkan. Pasti anak-anak sangat betah bermain air di sini tentunya. Tapi jangan lupa untuk tetap diawasi ya anak-anaknya. Oh ya, sobat dolan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Bunyikan tombol loncengnya, karena Dolan Santai akan terus memberikan video-video wisata yang menarik di Jogja dan sekitarnya. Setelah bermain air tadi, sobat dolan bisa mengunjungi ke The World Landmarks. Untuk liburan keliling dunia hanya di satu kawasan dengan biaya yang sangat terjangkau. Di Merapi Park ini menyuguhkan taman dengan landmark ikonik dari seluruh dunia. Taman rekreasi dan piknik untuk keluarga ini selain menyajikan ruang hijau juga menjadi wisata edukasi yang mengangkat landmark bersejarah di dunia. Kalian bisa melihat replika sejumlah destinasi ternama Eropa, mulai dari Menara Eiffel di Perancis, Menara Pisa hingga kincir angin khas Belanda. Berikut ini landmark ikonik dari seluruh dunia. Yang ini adalah piramid Mesir. Piramida adalah bangunan peninggalan zaman Mesir kuno yang diperkirakan dibangun selama sekitar 2700 tahun, yaitu sejak awal periode kerajaan lama Mesir 2700 sampai 2200 sebelum Masehi hingga akhir periode dinasti Ptolemaic. Dan yang ini adalah Burj Al Arab atau Tower of the Arab.
adalah sebuah hotel mewah yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Ini adalah hotel tertinggi ketiga di dunia. Dan ini adalah Menara Royal Clock, terletak di Mekah, Arab Saudi. Lokasinya persis berada di sebelah Masjidil Haram. Menara jam ini adalah salah satu bangunan tertinggi di dunia. Disebut sebagai tampilan jam terbesar di dunia. Menara jam Mekah memiliki dua fitur yang sama dengan Big Ben di London. Dan di depan itu adalah kuil surga atau Tiantan. Adalah tempat pemujaan agama Konghucu dan Taung yang berada di Beijing. Dibangun di abad 15 Masehi, tepatnya dimulai tahun 1420 Masehi di dinasti Ming, dan dibuat di atas lahan seluas 2.700 km persegi. Dan ini adalah Torii Kuil Itsukushima. Bangunan Torii di Kuil Itsukushima telah ada sejak tahun 1168. Tetapi Torii yang ada sekarang merupakan bangunan tahun 1875. Torii disanggah 4 tiang penopang agar berdiri stabil di atas pasir pantai. Dan ini adalah patung Liberty. Patung Liberty adalah salah satu patung paling terkenal di dunia. Patung Liberty menjulang tinggi 93 meter di Upper New York Bay, Amerika Serikat. Sebagai ikon Amerika Serikat, patung Liberty seringkali masuk ke dalam karya seni baik film dan juga buku-buku. Dan ini kotak telepon. Telepon umum merah dirancang oleh Sir Giles Gilbert Scott tahun 1880 sampai 1960. Dan bersama dengan kotak pos merah dan bus merah, merupakan ikon Inggris yang amat populer. Tidak terasa dengan keliling tempat ini ada rasa lapar yang menghadang. Saya akhirnya mencari resto di sekitar sini. Ini resto di Merapi Parknya ya. Kalau mau pesan-pesan di sini bisa. Pesan makanan banyak. Harganya ada di sini. Ini teh sini ya, khas ini Merapi Park namanya. Ada kopi Merapi Park juga. Banyak. Minuman juga beraneka macam. Harganya di sini. Gorengannya di sini
barusan baru dibuatkan ya, jadi fresh sekali. Itu dapurnya baru digoreng sama masnya tadi. Harganya 12.000 dapat 4 gorengan mendoan. Tempatnya lumayan bersih dan nyaman juga di sini. Area outdoor juga ada kalau pengen suasana di luar ruangan. 12.000. Mas ya, Mas ya. Ini mendoannya harganya 12.000 dapat strupnya. Di sini banyak sekali gazebo yang ada di luar ya, ini untuk keluarga nyaman juga di sini. Oke, kita lanjut mengelilingi dunia lagi kebetulan. Dan yang ini adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel atau dikenal juga sebagai La Tour Eiffel merupakan salah satu bangunan ikonik dan terkenal di dunia. Bangunan yang ada di kota Paris, Perancis ini menjadi salah satu monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan ada 7 juta orang yang datang melihat Menara Eiffel, serta 75%-nya adalah wisatawan asing. Dan yang sebelah sini ada kincir angin Belanda. Julukan sebagai negara kincir angin yaitu Belanda melekat pada negara Belanda karena terdapat sekitar 1.200 kincir angin di sana. Kincir angin di Belanda berfungsi untuk memompa air keluar dari dataran rendah kembali ke sungai. Dan yang ini adalah Colosseum. Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia. Dan yang terakhir ini adalah Menara Pisa. Menara Pisa terletak di kota Pisa, Italia. Menara Pisa menjadi salah satu bangunan ikonik dari negara tersebut berkat kemiringannya yang pernah mencapai 5,5 derajat. Salah satu penyebab Menara Pisa miring adalah lokasinya yang ada di tanah yang tidak padat, tepatnya di antara Sungai Arno dan Sersio. Di sini juga ada pertunjukan dino keliling area Merapi Park ini dengan menyapa para pengunjung dan antusias anak-anak semakin gembira tentunya. Pertunjukan dino ini dimulai pukul jam 11 siang.
Dan fasilitas yang ada di tempat ini ada toilet dan tempat sholat. Toiletnya juga lumayan bersih di sini. Dan sebelah ini adalah untuk tempat sholatnya ya, lumayan memadai untuk sholat berjamaah. Gimana sebetulnya, asik bukan berwisata sambil belajar di Merapi Park? Pastikan sebetulnya menambah wisata Merapi Park ke dalam list berkunjung kalian ya. Sekian dulu review di Merapi Park kali ini. Jika ada informasi yang kurang tepat, bisa komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan.